Paslon nomor 1 bukan di blacklist ya, dieliminasi dikarenakan ada persoalan dalam pendekatan kepada partai. Nah, dalam survei, walaupun paslon 01 sudah dieliminasi, tetap diikutkan. Dan faktanya memang paslon nomor 01 di nomor 3. Hasil survei yang diminta pendapatnya pada buruh. Jadi nggak salah juga ketika eliminasi itu dilakukan. Janji tidak boleh hanya mulut, dia harus dalam bentuk kontrak politik. Yang paling gampang dari paslon 01, paslon 02, paslon 03, ada nggak yang bersimpati dengan perjuangan buruh di Jawa Tengah, buruh di Jawa Barat tentang upah? Kan nggak ada yang bersimpati. Buruh berjuang sendiri, ya belum jadi capres yang kita dukung saja tidak ada simpati terhadap perjuangan upah yang menggunakan omnibus law yang kita tentang, apalagi menyatakan akan merevisi omnibus law, masih lip service. Kita ini seperti pengemis, BLT dikasih seenaknya, nanti dicabut, yang dikasih keluarga RT. Makan siang itu juga charity. Partai Buruh menolak. Partai Buruh yang benar adalah jaminan makanan. Apa itu jaminan makanan? Dia jaminan sosial. Partai Buruh se-Jawa Tengah yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan serikat pekerja, serikat buruh di tingkat pabrik. Karena basis itu adalah di tingkat pabrik, basis suara, dan juga para caleg-caleg partai buruh baik DPRD provinsi maupun DPRD kota, kabupaten, dan DPR RI. Kita mengadakan namanya konsolidasi akbar, dan ini sudah masuk masa kampanye, dan ini adalah rapat tertutup ya secara internal untuk memenangkan partai buruh. Target partai buruh dalam konsolidasi akbar ini kita ingin putuskan. Yang pertama 2 kursi DPR RI, ya 2 kursi DPR RI. Yang kedua 1 fraksi DPRD provinsi, ya bisa 8 kursi, bisa juga 7 kursi. Dan setiap DPRD kabupaten atau DPRD kota yang ada buruhnya dan basis petaninya kuat, kita harapkan bisa ada 1 fraksi DPRD kabupaten kota seperti Jepara, Cilacap, ya, kemudian juga Kendal, Gerobokan, ya, itu kita harapkan ada 1 fraksi. Di luar itu tentu kita harapkan sekurang-kurangnya 1 atau 2 anggota DPRD kabupaten kota ada di setiap kabupaten kota di Jawa Tengah. Kami berkeyakinan hasil survei internal, ya, hasil survei internal partai buruh ini bukan seluruh rakyat Indonesia, tapi buruh saja disurvei di 38 provinsi, 383 kabupaten kota. Survei pertama kan elektabilitas partai buruh di 18 provinsi sekitar 2,261 atau 2,3%. Tadi saya dapat laporan survei yang kedua sudah hampir selesai, 1,3%. Jadi partai buruh itu di 20 provinsi sisa. Total 38 provinsi survei internalnya 3,6%. Tapi itu belum menghitung keluarga dan istri atau suami dan 1 anak. Koefisiennya jam sostek pengali untuk 1 keluarga itu adalah 1,4. Jadi dengan pemilih yang memilih partai buruh dari buruh, ya termasuk petani, nelayan dan sebagainya, kelas pekerja, itu tembus sekarang pada posisi 4,7%. Jadi partai buruh insya Allah lolos ke Senayan, parliamentary threshold 4%. Sekarang partai sudah pada posisi 4,7%. Akan kami rilis hasil survei independen. Survei independen dibiayai sendiri oleh iuran anggota partai buruh dan serikat buruh. Dan ini lebih kredibel karena tidak ada kepentingan apapun dan menggunakan sistem telepon, ya, dengan margin error 2,83% dan tingkat kepercayaan 95%. Jadi kami berkeyakinan partai buruh akan lolos di parliamentary threshold. Awal Januari akan kami rilis, kemungkinan di angka 4,7%, lagi diolah, ya, hasil survei yang keduanya. Yang pertama kan sudah selesai. Dan ke target-target di Jawa Tengah seperti yang saya sebut, 2 kursi DPR RI, 1 fraksi DPRD provinsi Jawa Tengah,
beberapa kabupaten kota basis buruh, ada satu fraksi DPRD kabupaten kota akan tercapai dengan melihat hasil survei. Bila mana nanti beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah ada yang satu fraksi sesuai harapan, maka calon bupati atau calon wakil bupati kami maju dari buruh. Jadi nanti akan muncul di beberapa kota atau kabupaten di Jawa Tengah, bupati atau wali kotanya adalah dari partai buruh. Demikian. Pak, untuk arah dukungan Pak Prabowo sendiri, Pak, ini kan sudah masuk sesi debat Cawapres hingga saat ini belum ada arah dukungan dari Partai Buruh ke Prabowo atau ke Ganjar, Pak. Partai Buruh belum memutuskan secara resmi tentang dukungan Capres maupun Cawapres 01, 02 maupun 03. Karena mau memasuk tahap yang ketiga. Kita kan step pertama Rakernas Partai Buruh, step kedua survei udah ada. Survei tentang Capres dan Cawapres yang akan dipilih oleh buruh sudah ada. Buruh pilih siapa? Apakah 01, 02 atau 03 sudah ada. Nah, masuk tahap di ketiga yang terakhir, yaitu rapat presidium. Mungkin rapat presidium akan kami lakukan di awal Januari setelah libur Nataru. Ya, tapi sudah ada gambarannya. Sementara ini ada dua opsi. Opsi pertama, bila mana dua putaran, maka pada putaran pertama Partai Buruh tidak akan memilih calon presiden maupun paslonnya, baik 01, 02 maupun 03. Kenapa? Karena dari hasil survei, kalau kita milih 02 misal, paslon 02, ada paslon 01 juga di basis-basis buruh tertentu dipilih oleh buruh. Berarti kalau kita pilih paslon 02 di basis 01 akan kehilangan suara Partai Buruh. Begitu pula milih 02 di basis 03 akan kehilangan suara Partai Buruh. Target Partai Buruh meloloskan partai dulu. Di posisi sekarang kemungkinan besar 4,7%. Nah, tentang pemilihan Capres dan Cawapres kita menunggu. Kalaulah sampai dua putaran, mungkin putaran pertama tidak akan memilih untuk meloloskan caleg-caleg sesuai parliamentary threshold. Opsi kedua, bila mana terjadi satu putaran, tidak ada pilihan bagi Partai Buruh akan memilih salah satu paslon yang sudah ada hasil surveinya di kalangan buruh. Oleh karena itu Partai Buruh akan fokus di pencalekan lolos 4,7% survei internal dan mengangkat isu-isu yang harus terus diperjuangkan. Misal stop perang Palestina dan Israel. Kemarin kami sudah mengirim surat ke Yang Mulia Presiden Joe Biden, United States of America Presiden, ke Kedubes di Jakarta, meminta stop perang, gencatan senjata permanen. Itu isunya Partai Buruh. Kemudian juga kami minta para gubernur melakukan revisi SK-SK UMP atau UMK yang tidak sesuai dengan harapan buruh. Dan yang terakhir, kita udah masukin judicial review uji material Undang-Undang Cipta Kerja, juga kita minta hakim mengabulkan gugatan daripada Partai Buruh. Kira-kira demikian. Kalau melihat visi misinya kan itu yang terdekat dengan Partai Buruh dari ketiga paslon. Prinsip Partai Buruh tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu prinsip pertama. Karena Partai Buruh dilahirkan kembali ingin menghapus Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di klaster ketenagakerjaan, petani, nelayan, dan basis kelas pekerja lainnya. Nah, pendekatan yang kami lakukan kepada timnya, ya baru timnya, tidak ada satupun yang mau kontrak politik. Nah, karena dia tidak ada mau kontrak politik, itu juga jadi satu pertimbangan. Tidak ada kesesuaian antara prinsip perjuangan Partai Buruh dengan paslon yang ada. Karena kontrak politik yang kita harapkan, paslon yang kita dukung harus mau melakukan revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Yang baik nggak apa-apa, tapi yang merugikan buruh, petani, nelayan harus dicabut, ya, terutama di klaster ketenagakerjaan. Kontrak politik itu belum ada yang mau menandatangani, sehingga itu jadi bahan pertimbangan selain pertimbangan survei. Kira-kira demikian. Ketiga paslon ini sudah mengirim proposal atau belum, karena baru tim suksesnya, orang lingkaran nomor satunya lah. Tapi belum ada kepastian tentang mau kontrak politik atau tidak. Karena kita kan dengan presiden, calon presidennya, bukan dengan partai politik yang mengesahkan Omnibus Law. Tiga-tiganya itu calon, semua partainya pengesahan Omnibus Law. Nah, yang kita mau makanya dengan calon presidennya dalam bentuk kontrak politik, mau nggak merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja
yang terkait kepentingan buruh, petani, nelayan, hak asasi manusia dan lingkungan. Demikian. Baik Pak, paslon nomor 1 kan udah di blacklist Pak. Dari 2 sama 3 condong kemana Pak? Paslon nomor 1 bukan di blacklist ya, dieliminasi dikarenakan ada persoalan dalam pendekatan kepada partai karena dia bypass ya, dimana paslon nomor 1 mengacak-acak SPN, mengacak-acak KSPI, itu basisnya partai buruh. Dari etika itu bagi partai buruh tidak layak, tidak semestinya, walaupun itu bukan dilakukan oleh paslonnya, tim suksesnya, tapi tim sukses lingkaran pertama. Nah, dalam survei walaupun paslon 01 sudah dieliminasi, tetap diikutkan. Dan faktanya memang paslon nomor 01 di nomor 3 hasil survei yang diminta pendapatnya pada buruh. Jadi nggak salah juga ketika eliminasi itu dilakukan. Tinggal paslon 02 dan paslon 03. Saya nggak bisa sampaikan hari ini, tapi yang pasti adalah di awal Januari kita. Pak, 02 sama 03 kan janji akan merevisi Omnibus Law Pak. Mungkin dari tindakan ke siapa Pak? 2 atau 3? Janji tidak boleh hanya mulut, dia harus dalam bentuk kontrak politik. Yang paling gampang dari paslon 01, paslon 02, paslon 03, ada nggak yang bersimpati dengan perjuangan buruh di Jawa Tengah, buruh di Jawa Barat tentang upah? Kan nggak ada yang bersimpati. Buruh berjuang sendiri, ya belum jadi capres yang kita dukung saja sudah tidak ada simpati terhadap perjuangan upah yang menggunakan Omnibus Law yang kita tentang. Apalagi menyatakan akan merevisi Omnibus Law, masih lip service semuanya, tidak hanya 1, 2, 3. Paslon nomor 2 kan pernah meminta buruh tidak menuntut kenaikan upah gitu. Apakah termasuk nanti masuk eliminasi? Enggak lah, kan udah disurvei terlambat. Waktu di ngomong itu udah terlambat, kita udah survei. Tapi nanti buruh yang menentukan, hasil surveinya udah jelas. Pak, buruh ini kan condong ke paslon yang menyejahterakan buruh dan keluarganya Pak. Mungkin sedikit tanggapan soal program paslon nomor 2 Pak, terkait makan siang gratis Pak. Itu kan Partai buruh itu di seluruh dunia, saya kan ILO governing body ya. Partai buruh itu sama, Labour Party kayak Social Democratic Party atau Labour Socialist Left Party ya, Partai Sosialis Pekerja Kiri. Itu tidak ada charity seperti itu. Charity itu bantuan. Kita ini seperti pengemis, BLT dikasih seenaknya, nanti dicabut, yang dikasih keluarga RT. Makan siang itu juga charity. Partai buruh menolak. Partai buruh yang benar adalah jaminan makanan. Apa itu jaminan makanan? Dia jaminan sosial. Ada 5 yang kita minta. Jaminan makanan, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan air bersih, jaminan pengangguran, unemployment insurance. 5 udah ada kan, kecelakaan kerja, hari tua, kesehatan dan sebagainya. Nah, charity makanan itu dia emang kita pengemis. Kalau memang mau benar-benar memberi makan rakyat supaya tidak terjadi stunting, supaya tidak terjadi kekurangan gizi, itu namanya jaminan sosial. Bentuknya apa? Yaitu jaminan makanan. Itu menjadi ideologinya Partai Buruh. Silakan nanti bisa dilihat di brosurnya Partai Buruh. Apa itu jaminan makanan? Satu keluarga kita kasih dalam bentuk ATM. Misal 500.000 setiap bulan seumur hidup, tapi yang pegang ibu-ibu. Seperti di Meksiko tuh ibu-ibu. Tujuannya supaya bapak-bapak tidak ngerokok. Itu betul. Kalau bapak-bapak bisa buat beli rokok. Jadi BLT aja beli rokok kan, banyak dijumpai. Nah, tujuannya ke ibu-ibu. Tapi nanti kita syaratkan, boleh dapat jaminan makanan, tapi anak kamu harus ikut wajib belajar, harus sekolah. Itu di Meksiko, di Peru, negara kecil seemprit begitu kok bisa. Misal 500.000 kali orang miskin menurut BPS kan 27,7 juta, katakanlah 30 juta orang, kalikan 500.000, 15 triliun. 15 triliun dikalikan 12 bulan kan APBN 1 tahun, 180 triliun. Kita ambilnya cukai rokok. Cukai rokok itu 230 triliun. Nggak perlu kasih makan 480 triliun kalau saya nggak salah. Itu berlebihan. Itu ngawur. Kalau menurut Partai Buruh. Partai Buruh cukup 180 triliun. Tapi setiap bulan klik masuk uang 500.000. Uang 500.000 itu nggak bisa diuangkan. Dia gesek, beli beras gesek. Anda bisa bayangkan ada 180 triliun uang
berputar di desa. Petani nggak akan jual ke tengkulak. Kenapa? Karena si masyarakat menggesek kartu, beli beras 10 kilo, ke pelelangan ikan atau ke pasar ikan, gesek lagi beli ikan. Itu namanya jaminan sosial. Kami berbeda dengan tawaran tentang makanan gratis atau susu gratis. Begitu juga Bang, tadi malam kan soal debat cawapres, ada subtema soal ekonomi, tidak menyinggung soal omnibus sama sekali, terus soal buruh juga tidak disinggung gitu kan. Menurut dari Abang sendiri gimana soal debat cawapres? Ya, makanya tidak ada keberpihakan kepada kaum kelas pekerja. Ingat loh, suaranya besar. Ada menurut Susenas BPS terakhir 57,4 juta orang buruh. Ingat, suaranya besar. Partai buruh akan menyumbangkan 10 juta. Siapa yang didukung oleh partai buruh bergembira harusnya paslon. Tapi mereka mengecilkan, semua paslon mengecilkan. Kalaupun mau hapus omnibus law hanya lip service. Kenapa? Waktu naik upah perjuangan kaum buruh nggak ada tuh yang mereka datang ke buruh. Tiba-tiba mengatakan ingin menghapus omnibus law yang merugikan buruh. Jadi antara ucapan dan tindakan berbeda. Nah, begitu pula kehadiran paslon misal di Apindo, di Kadin mau datang, diundang partai buruh semuanya nggak ada yang mau datang. Nanti kita buktikan. Pak, kelas pekerja akan menang. Dah, Pak, itu jika aja. dibandingkan dengan program Ganjar sama Gibran, Pak, Ganjar juga Saya nggak tahu. Kalau itu nggak tahu. Tanggapannya gimana? Kalau itu nggak tahu, nggak ada komentar, ya, karena debat capres dan cawapres adalah inisiatif dari masing-masing paslon. Kita nggak bisa komentari. Yang penting mengkomentari mereka mau nggak kontrak politik dengan partai buruh. Yang kedua, mereka mau nggak menghapus omnibus law setidak-tidaknya yang terkait dengan klaster ketenaga kerjaan, petani. Petani itu contohnya gini, bank tanah itu bahaya. Nanti si korporasi setelah tanah-tanah yang milik negara yang tidak bertuan sampai ratusan tahun itu dirampas oleh negara dalam bank tanah, si korporasi pengusaha sawit, pengusaha tambang belinya ke negara murah. Petani nggak dapat apa-apa, itu bahaya bank tanah. Musim panen impor boleh, kan gila itu. Itu bahaya benar. Pada intinya paslon sudah ada di kantong gitu ya. Hasil survei, bukan di kantong, hasil survei, maaf. Hasil survei menyatakan ada nilai paslon. Tapi kalau kita pilih salah satu, di basis suara buruh kita dapat kursi, jadi hilang. Ya kan? Nah, itu hasil survei. Makanya kita telah benar. Kalau satu putaran, memang kita akan memilih. Kalau dua putaran, kita tidak memilih di putaran pertama, tapi memilih di putaran kedua. Yang penting kan lolos partainya dulu. Tapi internal arahnya sudah jelas begitu kemana? Belum. Karena kita menganalisa tidak hanya faktor internal hasil survei, tapi kita menganalisa faktor eksternal. Apakah target kursi partai bisa lolos parliamentary threshold 4%? Harus begitu. Kalau enggak, karena kita partai baru ya, kecuali kita partai yang udah ada incumbent di parlemen sebelum, partai baru itu harus hati-hati sekali. Target pertamanya lolos parliamentary threshold. Jangan kita mendukung satu paslon, suara di daerah paslon yang tidak kita dukung hilang. Itu bagi partai akan merugikan. Ada faktor eksternal yang kita Oke ya. Pak, itu Pak tadi kan kepala daerah dari Partai Buruh, Pak. Kaisang kan rencana mau maju, Pak, ke Pilgub Jawa Tengah. Mungkin dari Pak Iqbal sendiri bagaimana? Tentang Mas Kaisang maju dari Pilgub Jawa Tengah, saya rasa itu hak Mas Kaisang dan partai PSI-nya ya. Mungkin akan mendukung dan partai lain. Partai Buruh tidak pada posisi untuk mendukung atau tidak mendukung Kaisang. Partai Buruh hanya fokus di mana ada satu fraksi partai, kan September ya. Rencananya pilkada, kalau nggak September November 2024. Kita akan lihat dulu di mana daerah, misal katakan Gerobokan, Jepara misal ya, atau Cilacap, dia kuat, ada satu fraksi pada saat itu kader partai buruh maju sebagai calon bupati atau calon wakil bupati, tidak pada posisi untuk gubernur, karena Jawa Tengah dari hasil survei internal berat untuk mendapatkan satu fraksi, walaupun target satu fraksi DPRD provinsi dari survei itu 50-50. Buruh itu ada dua, milih PDIP atau milih partai buruh. Buruh ya, buruh Jawa Tengah itu dua, 50-50 itu. Ya, hampir kalau saya nggak salah 40% buruh memilih PDIP. Ini survei ya, 43% buruh memilih partai buruh. Yang pasti PDIP, PKS, Golkar ya ketir juga, karena buruh udah kembali ke kandangnya sendiri. Kira-kira demikian. Ini survei loh.
di buruh, bukan di masyarakat Jawa Tengah. Demikian. Oke ya. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.